semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Baik, anak-anak semuanya, kita jumpa lagi pada pelajaran PAI di kelas 4, di kelas 4A ya. Semuanya apakah hadir semuanya ini? Hadir, Pak. Semuanya, Pak. Kita baca doa dulu ya sebelum kita lanjutkan. Tolong dibaca muridnya Pak Guru yang paling ganteng, Mas Samsul, dibaca ya, dipimpin doa pembukanya. Ya, mari kita doa berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pak. Baik, terima kasih Mas Samsul yang paling ganteng. Tak doain besok kalau gede jadi Pak Guru ya. Amin. Oke, kita absen dulu ya hari ini. Mas Samsul tadi sudah hadir. Mas Yusuf hadir? Hadir. Alhamdulillah. Mbak Umi Rafi'ah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu pelajaran yang kemarin. Nanti kita akan belajar yang kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq. Masih ingat surat Al-Falaq anak-anak? Masih, Pak. Masih. Kita baca dulu ya surat Al-Falaq bersama-sama ya dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya sudah membacakan bersama-sama ya surat Al-Falaq dengan lancar dan baik semuanya. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Materi kita ini tentang bersih itu sehat. Siapa yang tadi pagi waktu berangkat sekolah belum mandi? Pak. Masya Allah, Mas Yusuf. Ya, Pak, dingin. Oh, dingin ya. Besok mandi dulu ya Mas Yusuf ya. Kasihan ya, Pak, nanti pulang sekolah mandi, Pak. Ya. Ya, ini tentang menjaga kebersihan. Selain mandi, bersih-bersih itu caranya ngapain lagi? Potong kuku, Pak Guru, potong kuku. Betul, potong kuku. Kalau kukunya panjang ya Mbak Wahidah, betul sekali. Kalau kukunya pendek nggak usah dipotong, kasihan jarinya. Nah, kita lanjutkan ya. Bersih itu sehat. Tingdung. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Indikatornya yang akan kita tuju, yang pertama menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar, menjelaskan macam-macam najis. Yang ketiga menjelaskan
tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, tujuan pembelajaran kita ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar dan menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan disiplin, proaktif, kerjasama, cermat, dan tanggung jawab. Nah, ini sedikit yang kita ulang ya. Di sebelah kanan itu ada gambar apa, anak-anak? Cuci Cuci Tangan, Pak. Tangan, betul. Karena kita harus rajin-rajin menjaga kebersihan. Sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini kebetulan juga berkaitan dengan keadaan di lingkungan kita ya. Sekarang kebetulan ini sedang ada pandemi. Pandemi itu banyak orang sakit sekarang, dan katanya Pak Dokter, salah satu cara mencegah tertular virus, yaitu virus corona atau virus COVID, itu dengan rajin-rajin mencuci tangan. Begitu ya, pakai sabun kayak di gambar itu ya, anak-anak semuanya. Ya Pak Guru. Ya, pinter-pinter semuanya. Oke. Selain mencuci tangan, sebenarnya kalau kata Pak Dokter itu ya kan harus jaga jarak, terus pakai masker dan lain sebagainya. Nanti bisa cari tahu sendiri di rumah sebagian ya. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, di bab ini kita nanti salah satunya belajar tentang toharoh. Siapa tahu toharoh itu apa? Suci, Pak. Suci. Pintar tuh udah ada tulisannya ya, tinggal Iya. baca. Bersuci dari hadas dan najis sebelum melaksanakan ibadah. Nah, toharoh itu tak kasih tahu ya. Kalau nanti kalian belajar di pondok, di kitab-kitab fikih itu nanti bab pertama pasti soal toharoh, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Karena nanti dengan toharoh yang benar, dengan cara bersuci yang benar, maka ibadah bisa menjadi sah. Sebaliknya, kalau cara bersucinya tidak benar, belum sempurna, ibadahnya menjadi tidak sah. Begitu. Kira-kira ini ibadah apa saja yang harus suci? Ada yang tahu tidak? Sholat, Pak. Pak Guru, sholat. Ya, Membaca betul, sholat. Apalagi? Membaca Al-Quran. Betul, membaca Al-Quran. Ada lagi enggak? Ada lagi? Oh, ada lagi satu, yaitu tawaf ketika umroh atau ketika haji. Itu juga harus dalam keadaan suci. Jadi harus toharoh yang bagus. Begitu ya. Iya, Pak. Pindah. Berikutnya. Nah, itulah sebabnya ada pengertian atau perbedaan antara bersih dan suci. Kalau bersih doang itu bebas dari kotoran. Misalkan sudah mandi, habis main-main, kalian sore-sore main sampai sore, main layangan gitu, misalkan atau main sepeda, bajunya kotor, badannya kotor, terus mandi, itu bersih, bebas dari kotoran. Tapi kalau suci, tidak cuma bersih, suci itu bebas dari najis dan hadas. Jadi harus bersih dari atau bebas dari najis dan hadas. Nah, ngomong-ngomong, najis sama hadas itu apa ya? Siapa yang sudah tahu? Apa Ayo. itu, Pak? Apa? Ini najis sama hadas itu apa ya ini ya? Nggak Oke. tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ini kalau gitu kita belajar bersama. Ya, ini ada penjelasannya. Eng. Nah, ini hadas itu, toharoh itu kan ada dua kaitannya dengan hadas dan najis. Yang hadas itu keadaan tidak suci sehingga seorang dilarang melaksanakan ibadah tertentu. Kayak tadi disebutkan ya, ada sholat, ada membaca Al-Quran, dan tawaf. Najis itu kotoran yang harus dibersihkan sebelum melaksanakan ibadah tertentu.
hadas itu ada 2, yaitu kecil sama besar. Najis ada 3, ringan, sedang, dan berat. Yang ringan namanya mukhaffafah, yang sedang mutawasitoh, yang berat mughaladoh. Nah, ini adalah perbedaan hadas dan najis atau pengertian hadas dan najis. Berikutnya hadas. Hadas tadi ada 2 ya. Penyebab hadas kecil itu ada tidur, buang air. Maksudnya bukan membuang air pakai ember, airnya dibuang gitu ya, bukan gitu. Maksudnya buang air besar atau buang air kecil, itu termasuk hadas kecil. Kentut, bersentuhan dengan yang selain mahram. Hadas kecil dibersihkan atau disucikan dengan wudhu. Jika nggak ada air, boleh bertayamum. Nah, kalau hadas besar, itu penyebabnya adalah mimpi basah. Buat laki-laki ini ya, mimpi basah. Terus buat perempuan, haid. Dan buat ibu-ibu yang sudah punya anak, itu nifas. Ada 3 itu. Nah, hadas besar disucikan dengan mandi besar. Kalau nggak ada air, boleh dengan tayamum. Ini adalah pengertian hadas kecil dan hadas besar. Begitu ya anak-anak. Bisa dipahami sampai sini? Ya, Pak. Pak. Pintar. Berikutnya tadi kita lanjutkan tentang najis. Ada 3 tadi ya. Ada mukhaffafah, itu air kencing bayi laki-laki yang baru minum ASI saja. Mutawasitoh itu termasuk najis adalah darah, kotoran makhluk hidup, nanah, bangkai. Najis mughaladoh itu air liur anjing. Mukhaffafah dibersihkan dengan cara dipercikkan air di bagian yang kena air kencing itu. Kalau mutawasitoh dibilas pakai air mengalir. Jadi kalau misalkan tangannya kena gitu ya, kena kotoran kucing gitu, itu dibersihkan dengan air mengalir sampai bersih. Kalau najis mughaladoh, air liur anjing, itu beda cara membersihkannya, yaitu dibasuh atau dibilas dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya disertai dengan debu yang suci. Nanti biar benar-benar bersih. Begitu, itu pengertian najis dan cara membersihkannya. Jadi orang kalau mau sholat harus bebas bersih dari najis, dan yang kedua harus bebas dari hadas kecil ataupun hadas besar. Begitu ya anak-anak. Iya Pak. Ya, Pak. Bentar. Waktunya habis, Pak. Waktunya habis ya, ini pas sampai kesimpulan. Ada toharoh yang tadi ya, bersuci. Yang kedua bersih dan suci tadi seperti itu. Hadas ada 2, najis ada 3. Ini tugasnya berikutnya nanti buat PR ya di rumah. Ada 5, nanti bisa dicatat, dikerjakan di rumah. Oke, itu saja. Kita cukupkan. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi minggu depan. Ya, kita jumpa lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oh.